Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Anggun Wulandari, Indri Fitriani, Nur Aziza, dan Tri Rizky Oktaviani. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal dilatasi, yaitu tentukan bayangan dari titik A 4,6 jika didilatasikan oleh faktor skala 2. Caranya, yang pertama, pilih tool point, kemudian klik titik A 4,6, kemudian klik kanan, lalu pilih pengaturan. Ini untuk namanya kita ubah menjadi nama dan nilai. Kemudian kita tentukan untuk nilai 0,0-nya. Nah, di sini kita ubah namanya, pilih namai ulang, kemudian hapus, lalu ganti dengan O, klik OK. Lalu pilih tool from point, kemudian klik dilatasi objek. Di sini kita akan memperbesar dengan faktor skala 2, yaitu dengan cara klik titik A, kemudian juga klik juga titik O. Nah, di sini muncul kotak dilatasi objek dari titik A dengan faktor. Maka kita isi 2, skala 2. Klik OK. Maka muncul bayangan dari A, yaitu nilainya A aksen dengan koordinat 8,12. Untuk membedakan antara A dan A aksen dengan cara klik kanan, kemudian pilih pengaturan, pilih ini warna, kita pilih warnanya yang cantik, warna pink. Oke, nah, inilah hasil dari titik A 4,6, yaitu nilainya 8,12. Contoh soalnya yaitu diketahui sebuah segitiga ABC dengan titik A 2,1, titik B 4,3, dan titik C 4,1 diputar sebesar 90 derajat searah dengan jarum jam terhadap titik pusat 0,0. Tentukan transformasi rotasinya. Nah, cara mengerjakan langkah pertama yaitu kita tentukan titik pusatnya terlebih dahulu. Nah, titik A yaitu 2,1, titik B-nya yaitu 4,3, titik C-nya yaitu 4,1. Nah, untuk membentuk segitiganya, maka kita bisa menyambungkan menggunakan poligon. Pertama kita klik titik A dan tarik ke titik B. Setelah itu tarik ke titik C dan kembali ke titik A. Nah, sudah terbentuk menjadi segitiga. Setelah itu kita menentukan titik pusatnya yaitu 0,0. Nah, di sini D sebagai titik pusatnya. Setelah itu kita luncurkan sebagai besar suatu sudut akan diputar. Kita klik sembarang tempat. Nah, muncul luncuran, maka kita pilih sudut. Dan namanya yaitu alfa. Interval minimum 0 derajat, luncuran maksimum 360 derajat, dan animasi kenaikan 1 derajat. Kita klik OK. Nah, setelah dapat ini, kita bisa menentukan rotasinya. Kita input dan kita ketik rotate dalam kurung T1, alfa, D sebagai titik pusat dan klik enter.
Nah, sudah didapatkan. Nah, sekarang kita gunakan besar suatu sudut yang akan diputar, yaitu dalam soal tadi 90 derajat. Tinggal kita tarik. Nah, ini bisa dipindah. Ini sudah kita putar sebesar 90 derajat, maka dapat hasilnya ini. Yang pertama yaitu A aksen ini min 1,2 dan B aksennya min 3,4, C aksennya yaitu min 1,4. Inilah hasil dari rotasi soal yang tadi kita sudah katakan. Pembuktian soal translasi. Bayangan dari titik A 5,4 ditranslasikan oleh T 4,6 adalah, kita buat titiknya terlebih dahulu, kita klik ini, kemudian klik titik baru, kita cari titiknya, ini 5, 4, nah ini titiknya, kemudian klik kanan ke pengaturan, tampilkan label, kita ubah menjadi nama dan nilai. Dan kita buat vektornya, klik ini, kita pakai translasi objek oleh vektor. Kemudian masukkan nilainya, T sama dengan 4,6. Kemudian titik A kita translasikan oleh vektor translasi T dengan cara kita klik titik A, kemudian kita klik vektor T-nya, maka hasil dari translasi tersebut adalah 9,10. Jadi bayangan dari titik A 5,4 yang ditranslasikan oleh T 4,6 adalah A aksen sama dengan 9,10. Untuk soal yang refleksi, yaitu tentukan koordinat bayangan titik B 2,1 jika direfleksikan terhadap sumbu X dan lanjut refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Tentukan koordinat bayangannya. Nah, berarti dari soal ini kita merefleksikannya dua kali. Yang pertama, kita buat dulu titik B-nya, kita klik titik baru, kemudian titik B-nya itu 2,1, berarti X-nya 2, Y-nya 1, berarti di sini titiknya. Nah, ini kan titik A ya, karena di soal titik B, kita namai ulang, jadi titik B. Nah, kemudian kita klik tampilkan nama dan nilai. Setelah itu, kita refleksikan titik B ini terhadap sumbu X dengan mengklik tool refleksi objek pada garis, kita klik titiknya, kemudian kita klik sumbu X, terserah dimanapun, yang penting di sumbu X, kita klik sumbu X nya. Nah, maka inilah bayangan titik B terhadap refleksi terhadap sumbu X, yaitu B aksen sama dengan 2,-1. Nah, dilanjutkan refleksi terhadap garis Y sama dengan X, kita klik di sini, dimasukkan, kita klik input, Y sama dengan X, kita enter. Nah, maka timbullah garis Y sama dengan X. Kita klik tool lagi, kemudian kita pilih refleksi objek pada garis, kemudian kita klik B aksen, kita klik garis Y sama dengan X. Nah, maka timbullah koordinat bayangannya itu B aksen sama dengan min 1,2. Jadi setelah kita refleksikan titik B aksen 2,-1, kita refleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangannya yaitu min 1,2.